Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke turunan kedua ya, uji turunan kedua untuk titik belok. Nah, ini titik belok ya, saya buatkan materi kita titik belok. Titik belok. Seperti apa titik belok ya? Seperti ini. Misalkan saya buatkan gambarnya. Di sini naik, kemudian naik lagi kan gitu ya. Di sini titik belok nih namanya. Kemudian atau posisinya juga bisa juga turun ya kan. Turun, turun, turun lagi gitu kan. Nah, ini titik belok juga di sini. Ya. Ini titik belok. Nah, di sini adalah titik belok. Nah, ketika titik belok ini ketika dia posisinya dari naik, suatu titik dia naik lagi. Ya kan? Atau dari posisinya turun dia kemudian turun lagi kan gitu ya. Jadi turun lagi. Ada suatu titik namanya titik belok. Mana posisinya di sini? Posisinya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ketika dia naik terus turun, berarti dia titik balik namanya ya. Atau ketika dia turun terus naik langsung, jadi nggak turun lagi, maka titik balik juga ya. Jadi titik belok ini erat kaitannya dengan turunan kedua ya. Bahwa ketika kita turunkan ada suatu fungsi f ya, f double aksen a ya, sama dengan 0, maka ada terjadi titik belok ya, titik belok ya di sekitar a ya kan, atau disebut kecekungan ya kan, syaratnya kecekungan, perubahan kecekungan ya dari fungsi f, sehingga kita dapatkan apa, yaitu bahwa koordinat a, f a ini sebagai koordinat titik belok. Yang mana koordinat titik beloknya kan gitu ya. Ya ini koordinatnya di sini posisinya. Ini koordinatnya titik belok ada di sini. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkannya syaratnya ini f double aksen a dia harus sama dengan 0 gitu ya. Jelas ya. Oke. Jadi kalau ketika kita melihat titik belok, maka kita harus menentukan turunan keduanya gitu ya. Oke, kita coba untuk ke sebuah soal ya. Sebuah soal, tentukan titik stasioner nih ya. Titik stasioner dan jenisnya. Stasioner titik belok. Langsung aja. Titik belok apa? Bahwa fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 9x plus 3 kan itu ya. Nah, ini kan untuk menentukan titik stasionernya kan turunan pertama ya kan, turunan pertamanya kita buatkan, yaitu bahwa f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 6x dikurang dengan kurang 9. Nah, ketika f aksen x sama dengan f aksen x ya, f aksen x-nya sama dengan 0, maka dia titik stasioner. Ya, ini kan balik ke masa video kemarin yang tentang stasioner. Kalau belum paham tentang stasioner, silahkan dibuka lagi video tentang stasioner. Kita buat sekarang, berarti kan 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa faktorkan 3x plus 3 x min 1 sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatlah x-nya negatif 3 dan x-nya sama dengan 1. Posisi 3 dan 1 itu adalah titik stasioner, ya kan? Sehingga kalau kita buat untuk ya kan, untuk x-nya sama dengan min 3 ya, maka kita dapat f min 3. Kita masukkan ke dalam fungsi aslinya kan gitu ya. Min 3 pangkat 3 kali min 3 kuadrat 9 kali min 3 ditambah dengan
3 atau sama dengan 30. Gitu kan? Sedangkan ketika X-nya sama dengan 1, maka F1 berarti masukkan ke dalam aslinya 1 pangkat 3, 3 1 pangkat 2 dikurang 9 kali 1 ditambah dengan 3 sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita sudah bisa melihat nih bahwa nilai stasioner nilai adalah min 30 dan min 2. Ini sebagai, katakan sebagai maksimum, ini sebagai minimum. Nah, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik beloknya di mana? Ada nggak titik beloknya? Nah, maka kita buatlah turunan ke kedua, ya, titik belok nih. Titik belok. Turunan keduanya berarti F double aksen X dia harus sama dengan 0. Turunkannya jadi adalah 6X plus 6, ya kan? Dia sama dengan 0. Sehingga 6X sama dengan negatif 6, maka X-nya sama dengan negatif 1. Ketika X-nya di negatif 1, maka dia terjadi titik belok. Ya, ini titik belok ini. Ya kan gitu ya. Sehingga titik beloknya itu maka nilainya berapa? Koordinatnya, koordinat. Maka ketika F-1 ya, berarti sama dengan min 1 pangkat 3, 3 kali min 1 kuadrat, kan gitu ya. Masukin ke sini ya. Kurang 9 kali min 1 ditambah dengan 3 atau sama dengan 14. Jadi kita bisa nuliskan lagi nih. Jadi titik belok adalah ada koordinatnya ya. Koordinat titik belok sebenarnya. Jadi titik belok atau dalam hal ini koordinatnya. Koordinat itu sudah memenuhi X sama Y-nya adalah negatif 1 sebagai X, Y-nya adalah 14. Nah, ini titik beloknya. Ya, sebenarnya kalau kita bisa dari turunan kedua kan bisa untuk melihat maksimum minimumnya tanpa kita mencari salah satu semuanya nilai masukkan ke dalam fungsi aslinya, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau diketahui titik stasioner, ini sudah ada titik stasionernya yaitu N3 sama 1. Kemudian maksimumnya di 30 atau koordinat maksimumnya di min 3, 30 atau 1, negatif 2, ya kan? Nah, sekarang titik beloknya sudah dapat kita, yaitu turunan keduanya ya sama dengan 0 gitu ya. Hingga X-nya min 1. Maka nilainya adalah min 1,14. Seperti itu ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya.